Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ratu Kairunisa dari Universitas Yarsi dan ada tiga rekan saya, ada Tri Arifatul Muafidah, ada Hesti Astuti dan ada Muhammad Abdul Aziz. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak sebagai partner auditor. Sebelum masuk ke sesi wawancara, apa boleh Pak, mohon maaf, Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu agar kami lebih jauh mengenal Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, Kenalan secara singkat saja, saya eh, kuliah S1-nya di S1 Akuntansi di Universitas Sriwijaya, lulusan S1 Akuntansi Sriwijaya, kemudian S2 di Trisakti, jurusannya sama akuntansi. Nah, untuk eh, sudah menikah, anak satu, dan kebetulan anaknya sekarang kelas 3 SMA. Rencana juga mau masuk akuntansi juga. Terus apa namanya pengalaman kerja saya sebelumnya dari KAP Ardiansah dan rekan. Kemudian setelah bekerja sekitar 5 tahun, saya dibajak lah istilahnya tuh dengan perusahaan namanya UNDP. UNDP itu semacam kayak lembaga internasional PBB ya. Kemudian setelah UNDP, saya dibajak kembali kepada PT PP Baja Bank Indonesia, itu perusahaan perkebunan karet dan coklat. Nah, memang ya rata-rata sih track record-nya, kebiasaan dari KAP itu setelah bekerja di KAP biasanya dibajak gitu sama klien, tergantung juga performanya masing-masing. Kalau misalnya performa Anda bagus, ya biasanya Anda dibajak gitu loh. Maksudnya dalam artian ketika, oh ini bagus nih cara kerjanya nih, kayaknya cocok deh di PT kami, dan kebetulan PT kami butuh. Gimana Pak Afwan, bisa nggak misalnya di-share? Bisa aja seperti itu. Dan ada beberapa karyawan di KP Afwan yang kemarin juga sempat udah kerja di sini, kemudian kerja juga di klien saya juga sama. Jadi sama track recordnya sama kayak saya lah istilahnya seperti itu. Eh, apa namanya? Jadi ya sebelum-sebelumnya itu memang di accounting, tapi terus terang passionnya saya memang di auditor. Passionnya saya di auditor, makanya ketika saya masih di corporate sebagai finance accounting manager, saya tetap ikut eh, namanya ujian untuk menjadi auditor. Jadi istilahnya tuh dulu USAP ya. Eh, Sebenarnya bukan USAP dulunya, cuma kemarin itu dulunya ujian CPA aja dulu istilahnya. Jadi ujian CPA itu dulu itu cuma 4 mata ujian. Jadi begitu lulus, you bisa sebagai AP namanya, accounting public. Jadi auditor itu namanya ada yang paling tinggi itu namanya AP, akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah partner yang bisa tanda tangan di opini auditor. Jadi seperti itu. Eh, Syaratnya ya juga nanti memang harus ada referensi dari KAP lain. Jadi begitu saya lulus dari CPA, saya resign. Saya nge-apply lagi ke tempat saya yang KAP juga, Esmanan Ardiansah namanya dulu, Esmanan Ardiansah dan rekan. Jadi dulu sebenarnya masih ada hubungannya juga dengan Pak Ardiansah dan rekan yang KAP saya sebelum dibajak itu. Jadi masuk, tapi nggak sampai 3 bulan, saya 2 bulan lah, sekitar 2 bulan, saya masuk lagi ke KAP DBSDA. Nah, KAP DBSDA, ya waktu pas interview, wawancara pas untuk masuk kerjaannya, waktu itu juga di partnernya juga nanya. Saya nanya ke partnernya, ada pertanyaan nggak? Partnernya bilang, saya tanya, apakah ada jenjang karir bisa sampai ke partner atau tidak? Sebab saya sudah ikut ujian CPA dan saya lulus. Oh bisa, dia bilang gitu. Nanti bisa dipertimbangkan. Dan ternyata begitu saya udah sampaikan itu, ternyata masih belum bisa dikasih juga. Ya udah saya resign
kemudian saya coba bikin kantor akuntan publik. Sebab masa CPA itu ketika lulus itu harus maksimal 1 bulan atau 2 bulan, lupa saya. 1 bulan atau 2 bulan harus mengajukan ke Departemen Keuangan sebagai partner. Entah partnernya bikin KAP sendiri atau KAP-nya dia gabung dengan KAP lain, misalnya KAP di BSDA, KPS Manan sebagai partner. Pokoknya dia harus jadi partner, mau dia afiliasi dengan ke orang lain atau bikin sendiri. Ya kemarin karena saya ditolak oleh di BSDA, partner alasannya ya saya belum 1 tahun dan terus juga belum ada, waktu itu alasannya juga harus ada, setelah 1 tahun harus ada itu apa namanya, keputusan dari komite partner, ya terpaksa saya udah resign aja deh, saya bikin sendiri. Alhamdulillah setelah diajukan dengan referensi dari KPS Manan Ardiansa dan rekan, saya bisa untuk KP Afwan. Jadi ya memang persyaratan untuk jadi apa namanya AP itu, jadi ketika kita lulus CPA itu nggak langsung jadi AP ya, itu nggak langsung jadi AP. Jadi kita harus mengajukan dulu ke Departemen Keuangan. Syarat untuk mengajukan AP yang ada 2 syarat penting. Yang pertama itu harus lulus ujian CPA. Yang kedua, CPA itu kepanjangan dari Certified Public Accountant. Yang kedua itu harus punya pengalaman minimal 1.000 jam. Jadi 1.000 jam itu most likely itu kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, ya udah sampai situ aja sih. Nah kemudian saya juga ikut juga sertifikasi untuk yang pajak, namanya USKP, ujian sertifikat konsultan pajak. Ini saya tuh gelarnya ada namanya BKP. Tadi saya juga udah share company profile sih, istilah company profile-nya ke Mbak Tri ya, Mbak Tri Ari. Nah itu saya share company profile terkait dengan KP Afwan maupun kantor konsultan pajak Afwan. Itu sih kurang lebihnya, Mbak Ratu. Terima kasih. Lumayan panjang juga ya Pak untuk jadi partner di auditor itu. Sebenarnya sih nggak panjang sih. Tapi kalau bicara dulu tuh seharusnya nggak terlalu panjang. Nggak terlalu panjang. Panjangnya itu ya karena kan pengalaman kerja saya. Sebenarnya cukup dengan tadi yang saya sampaikan, eh, minimal punya pengalaman kerja di KAP minimal 1.000 jam. 1.000 jam itu kan kurang lebih 3 bulan. Sama lulus ujian CPA. Nah, kalau yang sekarang ini memang agak berat ya. Karena kenapa? Sekarang kan ada namanya 3 tahapan. 3 tahapan untuk menjadi partner. Jadi sekarang tuh ada tahap dasar, kalau nggak salah lulusan itu bisa dapat namanya ACPL, kalau nggak salah ACPA, terus habis itu setelah lulus tingkat dasar, tingkat lanjut, baru nanti tingkat profesional. Jadi seperti itu. Jadi memang agak, kalau justru yang lama memang kondisi yang sekarang ini agak lebih lama. Dan tapi kalau dibilang mudah juga mudah, sebab katanya ada alternatif bisa pakai ikut workshop lah seperti itu. Menarik juga ya Pak. Lalu kalau Bapak sendiri sudah berapa lama menjadi seorang akuntan publik Pak? Kalau akuntan publik sudah, kemarin saya udah perpanjang 1 tahun. Nanti bisa lihat sih di company profile saya, nanti itu ya sekitar sekarang udah jalan tahun ke-6 atau tahun ke-7 lah. Udah lumayan lama juga ya Pak. Mengapa Belum lama. Bapak, iya Pak, mengapa Bapak tertarik berprofesi Ya. sebagai akuntan publik? Kan sekarang banyak nih Pak, saat ini profesi yang lain. Kenapa Bapak tertariknya di akuntan publik itu? Hmm, Balik lagi ya, ini kan masalah kembali lagi ke passionnya saya di situ. Makanya begitu saya mendapatkan CPA, walaupun gaji saya lumayan di mana di corporate, saya tetap resign. Itu aja sih sebenarnya. Kalau alasannya
sendiri, kenapa sih bikin KAP sendiri atau bikin KAP perorangan lah istilahnya, kok nggak join ke orang, ya itu eh, banyak pertimbangannya masing-masing lah. Karena alasannya kalau saya lebih ke arah, kalau dengan KAP ini ya lebih lebih apa namanya, saya bisa ngatur waktu saya sendiri gitu loh, untuk keluarga, untuk apa namanya, ibadah, untuk apa namanya, ya untuk yang lain-lain lah. Sebab kalau kalau kita kerja dengan orang kan kadang-kadang kan terikat waktu ya. Kalau mau sholat di masjid juga susah, mau ini ikut kayak kajian juga nggak bisa. Itu aja sih. Baik, Pak. Kan tadi Bapak udah nyinggung sedikit tuh, Pak, perjalanan Bapak dari akuntan publik terus ke partner. Ada kayak hambatan nggak sih, Pak, untuk menjadi dari perjalanan Bapak itu untuk menjadi akuntan publik? Hmm, kalau dari dengar cerita-cerita orang tadinya sih saya bilang kayaknya ada hambatan sih dibilang. Tapi saya pas saya jalanin ternyata nggak ada sih. Alhamdulillah sih nggak ada. Hmm. Intinya ya memang satu kembali lagi ya apa namanya walau alam juga sih kalau kita berbuat baik kepada orang insya Allah sih orang lain juga nggak ada juga kendala juga akan orang berbuat baik kepada kita gitu loh istilahnya kan seperti itu makanya waktu itu ketika saya minta sebab kan untuk membuat kantor akuntan publik sendiri itu harus ada namanya selain ya pengalaman 1.000 jam itu ketika harus menjadi AP harus ketika menjadi AP. Tapi ketika kita ngeplay untuk buat kantor akuntan publik sendiri, itu harus ada namanya referensi dari KAP lain. Harus ada referensi dari KAP lain. Sebenarnya juga untuk AP juga harus ada referensi juga. Harus ada juga referensi dari AP lain juga. Jadi AP misalnya saya tempat bekerja kemarin AP DBSDA misalnya, bisa juga AP bos saya dulu yang AP referensikan saya sebagai AP. Adapun belum tentu juga menjadi AP nanti di BSDA, istilahnya seperti itu. Dengan AP itu nanti bisa ngeplay lagi menjadi KAP kan, KAP sendiri. Nah, untuk KAP sendiri harus ada referensi dari KAP lain. Jadi itu, ya intinya memang terus terang kesulitannya itu ketika kita minta referensi sebenarnya. Minta referensi, alasannya ya klasik lah. Apa namanya rata-rata bilang, wah nanti lu jadi pesaing gue dong. Terus atau misalnya biasanya dia dia pernah jadi manajer di situ terus megang klien nanti klien gue dibawa kabur dong seperti itu kalau lu buat KP sendiri tapi ya kalau kita ya insya Allah baik juga niatannya baik juga kepada orang orang lain ya insya Allah juga orang lain juga terima padanya sih insya Allah. Sebab saya juga pernah juga memberikan referensi dan alhamdulillah juga dapat yang satu itu juga KP Leonard Pangaribuan itu juga dari, dari referensi saya jadi bisa juga di, apa dia bikin KP perorangan juga seperti itu. Lalu Pak, bagaimana strategi Bapak menjalani profesi ini hingga mencapai posisi Bapak sekarang nih Pak? Ada strategi-strategi tertentu gak Pak? Hmm, kalau bicara strategi sih nggak ada ya strategi tertentu ya. Sebab kan istilahnya kan ini eh, KAP ini agak sedikit unik. Jasa yang saya bilang unik lah. Kenapa? Karena jasa ini terkait juga dengan kode etik. Kode etiknya ini ketika KAP itu tidak boleh menawarkan, tidak boleh mengiklankan dirinya. Jadi coba Anda lihat cari searching deh, googling KAP KAP ada nggak pernah iklan misalnya di apa gitu, di kalender kah atau di manakah, di Google kah, memberikan jasa pelayanan audit, memberikan apa namanya jasa terpercaya murah tapi murah meriah gitu nggak boleh kita menawarkan jasa jasa seperti itu jadi makanya strategi rata-rata KAP-KAP itu ya entah lewat pakai apa namanya tanggalan tapi dia cuma tampilkan logo tanpa menawarkan jasa terus juga misalnya dia apa namanya
sistem rekrutmen, kan ada kelihatan juga lah, selain mungkin dia memang butuh dan juga dia sekaligus rekrutmen karyawan seperti itu. Jadi kalau bicara strategi khusus sih nggak ada. Saya cuma bilang ya ketika kita bekerja di ini ya kita berusaha bekerja sebaik-baiknya dan memberikan eh, kontribusi lebih kepada klien dalam artian tetap kita menjaga independensi. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya krusial yang harus kita kecualikan di opini ya kita harus kecualikan. Bahkan kalaupun disclaimer kita harus disclaimer opininya, tidak menganyalkan pendapat. Ya karena kenapa? Kalau kita misalnya tetap memfasilitasi keinginan klien untuk wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, clear and clean lah istilahnya. Ya, itu resikonya malah justru ada di KAP-nya, di KAP Afwan. Kenapa? Karena begitu kita kan juga istilahnya diperiksa juga oleh Departemen Keuangan, P2PK. Kita diperiksa oleh P2PK, walaupun sifatnya random ya. Tapi saya waktu pas 5 tahun kemarin itu diperiksa terus. Tapi tahun ke-6 alhamdulillah nggak diperiksa kemarin. Tapi kalau 5 tahun sebelumnya saya diperiksa terus. Jadi ya begitu di sambil sampelnya nanti ya resikonya di KAP ketika ada prosedur audit yang menyimpang ataupun ketika opininya sebenarnya harusnya menurut nilai dari kertas kerja analisis dari P2PK itu harusnya opininya ini seharusnya pengecualian tapi kasih opini yang clear and clean itu bisa resikonya ke suspend bahkan kalau suspend berapa kali bisa dicabut izinnya. Nah ketika dicabut izinnya otomatis ya saya harus ujian lagi CPA untuk mendapatkan itu. Kalau dicabut ya, tapi kalau disuspend biasanya kan berlakunya suspend itu pembekuan sementara ya di freeze. Jadi ya sekitar rata sih 6 bulan atau 1 tahun. Atau juga bisa juga pembatasan eh, pemberian jasa. Saya pernah dapat kena itu juga pernah sekali kena pembatasan pemberian jasa terkait dengan perusahaan yang omsetnya di atas 1 miliar. Sorry, 1 triliun. Yang di atas 1 triliun saya nggak boleh ngaudit perusahaan yang di atas 1 triliun. Pada waktu itu pernah dapat yang di atas 1 triliun, terus saya ada prosedur audit yang saya miss. Waktu itu kliennya dia kan tidak TBK, tapi waktu itu vendornya atau yang dia beli bahan bakunya itu ada perusahaan TBK. Nah waktu itu saya lakukan udah sesuai dengan prosedur audit, saya lakukan konfirmasi, tapi tidak terbalas ya mungkin karena perusahaan TBK kan sibuk ya, namanya akuntingnya sibuk ya, udah mungkin saya ulang lagi 2 kali, 3 kali ternyata masih belum dibalas. Nah itu kemarin dari P2PK ketika Bapak tidak dibalas dan Bapak tahu bahwa itu perusahaan TBK, seharusnya Bapak nggak berhenti di situ. Bapak pertama harus lakukan namanya subsequent event. Kejadian setelah tanggal neraca, ada nggak pembayaran hutangnya? Oke lah, kalaupun nggak ada tapi nggak semuanya misalnya, itu Bapak tetap nggak boleh berhenti di situ. Saya sudah lakukan subsequent event. Tapi ada satu prosedur yang saya miss. Dan saya tapi juga baru tahu dari P2PK dan itu memang tidak ada di buku teori ya, tidak ada di buku teori. Bahwa ketika kita ada perusahaan yang TBK, dia seharusnya download laporan TBK-nya atau beli di Bursa Efek Jakarta atau sekarang B ya, Bursa Efek Indonesia, portofolionya di situ kan kelihatan tuh laporan audit. Atau kalaupun download harusnya ada laporan audit yang perusahaan TBK kan dia harus expose ya, harus diungkapkan ke publik. Nah itu kelihatan tuh nanti hutang-hutangnya. Kalau berarti di satu sisinya dia berarti sebagai piutang kan, piutang kepada PT klien saya. Ya itu. Nah, seperti itu sih. Kemarin makanya akhirnya di pembatasan jasa saya waktu itu pembatasan jasanya 6 bulan. 6 bulan, tapi hanya untuk itu perusahaan yang omsetnya di atas 1 triliun. Jadi kalau yang di bawah 1 triliun saya tetap masih bisa melakukan audit. Seperti itu ya, Pak. Lalu, Pak, kan profesi akuntan publik atau profesi partner auditor ini kan kalau di zaman sekarang itu dianggap sebagai sangat beresiko, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak menekuni di bidang ini? Terus kenapa Bapak bisa yakin nih berprofesi sebagai akuntan publik?
Kembali ya, namanya resiko, yang jadi mahasiswa juga ada resikonya. Bukan cuma akuntan publik ya, dia ada resikonya. Kita hidup Iya. mau tidur di rumah aja pun ada resiko. Kita keluar rumah juga ada resiko. Tapi ya sebenarnya sih perhatiannya seharusnya jangan di resikonya, tapi lebih ke arah bisa nggak kita maintain atau mitigasi resiko tersebut. Jadi kalau saya sih melihat, saya juga pernah mendapat juga dari waktu itu kan kami kan diwajibkan 40 SKP itu untuk PPL, untuk pelatihan. Nah itu juga terkait dengan masalah risiko auditor kan. Nah itu disampaikan juga oleh waktu itu apa namanya trainernya yang pemberi materi bahwa sebenarnya ketika auditor itu melaksanakan auditnya berdasarkan prosedur audit dengan juga apa namanya panduan eh, SPAP, standar profesional akuntan publik, terus juga berpanduan juga dengan PSAK, insya Allah aman. Insya Allah Hmm. aman. Aman dalam artian risikonya paling-paling ya tadi yang saya sampaikan, risikonya paling-paling hanya terkait dengan suspend atau pembatasan ruang lingkup. Dan biasanya nggak langsung dicabut izinnya, nggak itu biasanya itu bertahap setelah disuspend beberapa kali, terus baru biasanya dicabut izinnya. Jadi seperti itu, nggak bisa langsung dicabut izinnya, walaupun istilahnya eh, pelaporan itu fatal. Misalnya contoh, dia sama sekali nggak periksa, cuma tanda tangan opini, laporan keuangan cuma dipindahin aja, terus tanda tangan opini. Itu pun cuma bisa disuspend, nggak bisa langsung di apa namanya, nggak bisa langsung dicabut izinnya. Jadi ya itu resiko yang terberat yaitu. Adapun masalah tuntutan hukum, terus misalnya bisa ada kasus pidana ataupun kasus perdata, itu kalau di auditor itu sangat-sangat kecil ya. Contoh kasus, contohnya yang kemarin itu, yang lagi waktu itu kemarin itu yang masalah Garuda. KAP-nya kan kemarin itu bermasalah, yang Garuda itu. Yang pertama, memang salah di Garuda juga. Kenapa kemarin tidak menunjuk KAP Big Four, tapi dia tunjuk KAP, kalau nggak salah waktu itu KAP BDO ya. KAP BDO, nah itu seharusnya dia menunjuknya KAP Big Four. Terus yang KAP Big Four ini kemarin itu kesalahannya adalah masalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dengan alasan ada kontrak. Padahal kalau bicara PSAK 72 itu pengakuan pendapatan itu ketika ada kontrak harus dilihat dulu fasilitasnya seperti apa, mumpuni atau tidak. Untuk terjadinya penyerahan jasa tersebut itu kan dia rencana itu kalau nggak salah eh, jasa penyediaan internet di pesawat. Nah itu kan seharusnya ada hardware yang di pesawat tuh, entah televisinya, entah alat-alat providernya. Nah itu seperti itu. Nah itu eh, apa namanya dengan kejadian yang seperti itu, saya kira sendiri pun itu langsung bisa dibekukan, apa dicabut sorry, dicabut izinnya. Ternyata tidak, ternyata cuma dibekukan. Dibekukan kalau nggak salah waktu itu cuma 1 tahun, disuspend 1 tahun. Nah eh, tidak dicabut, ya itu juga sebenarnya jadi juga apa namanya juga jadi ketika KAP yang BDO itu kan termasuk KAP Big Ten. Jadi ya dia punya beberapa partner. Jadi ya satu partner di suspend ya nggak ada masalah. Gue tetap bisa jalan kok. Gue bisa tetap ngaudit Garuda kok. Istilahnya seperti itu. Walaupun kemungkinan besar tidak akan dipilih lagi KPBDO karena kan sudah di apa namanya sudah diberikan juga warning dari OJK bahwa Garuda seharusnya milik KP Big Four. Ketika dia milik KP di luar Big Four lagi, dia kena lagi nanti Garuda seperti itu. Tapi intinya ya seperti itu. Maksudnya dalam artian resiko terbesar seperti itu pun ketika kesalahan dalam penyajian opininya yang sekelas BDO sendiri di Garuda itu sendiri tidak ada masalah tuntutan hukum dari pihak baik pihak Garuda maupun pihak lain. Itu kayaknya Muhammad Abdul Aziz mau nanya ada present. Bagaimana Pak? Tadi Muhammad Abdul Aziz raise hand ya, enggak ya? Oh enggak, sorry. Terus oke, terus
Jadi sebenarnya mah Pak kalau setiap pekerjaan tuh pasti ada resiko ya Pak, ada hambatan, tergantung dari kitanya aja gimana Betul, betul. harus tekunnya gitu ya Pak. Hmm. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih tokoh yang menginspirasi Bapak dan mengapa tokoh tersebut tuh menjadi inspiratif? Kalau bicara tokoh ya hmm, terus terang Pak Ardiansah yang awal lah istilah saya bekerja juga di KAP dengan beliau, kemudian beliau juga yang memfasilitasi saya juga dapat ilmu, juga saya juga dapat masalah kode etik, bagaimana juga dalam artian memberikan opini juga. Oke, kita memang harus sesuai dengan kaidah, cuma juga dalam artian kita juga harus lihat juga going concernnya KAP ketika kita memberikan opini, misalnya KAP kita langsung memberikan opini disclaimer, ya kemungkinan besar kan tahun depan kita nggak dipakai lagi gitu. Jadi tapi tetap dibilang, kata bos saya itu waktu itu Pardiansa ya bilang, sampaikan ya you tetap dalam memberikan opini ya itu eh, jangan sampai karena lebih mementingkan going concern, resiko dari KAP itu terabaikan, tapi tetap intinya resikonya kira-kira masih bisa di maintain atau tidak gitu. Kalau masih bisa di maintain, turun apa namanya levelnya menjadi opini wajar dengan pengecualian, kenapa you harus pakai disclaimer? Itu aja sih. Yang jelas ya tokoh ya itu ya. Tapi yang tokoh yang pertama ya otomatis ya kalau kita sebagai umat Islam ya Rasulullah lah. Rasulullah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, industri apa saja yang pernah audit? Apakah Bapak itu seorang auditor yang spesialis? Jika iya, auditor spesialis di industri apa, Pak? Oh, kalau saya bukan spesialis, saya bukan spesialis. Saya memang industri. Kalau bicara industri, memang kalau bicara industri saya beragam ya. Saya pernah ngaudit rumah sakit, saya pernah juga ngaudit distributor, saya juga ngaudit hotel, saya juga pernah ngaudit apa namanya perusahaan konsultan pun juga saya pernah audit. Jadi ya memang nggak ada spesifikasinya karena memang kan eh, target dari kami memang kan KP perorangan dan terus terang visi dan misi kami juga memang tidak akan membentuk KP persekutuan, tidak akan jadi cuma saya sendiri atau kalaupun KP persekutuan nanti saya rencana sama istri juga sedang lagi proses untuk apa namanya proses AP sendiri gitu. Jadi ya alasannya ya kenapa sih alasannya mau tetap KP perorangan ya kadang-kadang ya kita nggak tahu ya namanya kita berbisnis dengan orang lain kadang-kadang kan di awal udah oke aja tapi kedua akhirnya ada konflik nggak sesuai dengan visi dan misi biasanya akan pecah lagi gitu pecah kongsi. Saya sih melihatnya seperti itu tapi ya ini kembali lagi tergantung apa namanya dari orang masing-masing ya seperti itu. Ya, seperti itu sih Mas Abdul. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memahami bisnis, bidang usaha, dan risiko bisnis klien? Kalau untuk menganalisa atau melihat resiko dari bisnis klien, kita ada memang prosedur awalnya itu namanya preliminary survey. Nah, preliminary survey ini dilakukan khususnya untuk audit bagi yang klien baru. Jadi biasanya kita tanya-tanya dulu nih lewat WA atau lewat email atau misalnya lewat sebaiknya memang lewat WA atau email. Adapun misalnya lewat telepon atau lewat video call itu tetap kita harus dokumentasikan. Mungkin juga hampir sama kayak seperti ini ya. Kadang-kadang kan kalau lewat record kan nggak ada kurang etis lah. Maksudnya dalam artian kurang etis kalau dengan calon klien. Nah biasanya saya setelah video call atau call saya sampaikan lewat internet atau WA. Pak, ini yang Bapak sampaikan apakah benar atau tidak ya? Gitu aja sih, supaya ada pertinggalnya. Nah, itu yang saya tanya biasanya yang pertama itu omsetnya berapa?
Yang kedua, asetnya itu berapa. Yang ketiga, apakah perusahaan itu menggunakan sistem atau tidak dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi maksudnya apakah dia manual ataukah dia pakai sistem, entah Zahir, entah apa namanya SAP, entah atau namanya pakai yang lain lah, atau Easy ataupun itu Oracle atau Accurate. Nah itu apakah pakai itu atau tidak? Manual maksudnya manual pakai Excel ya, bukan manual tulis tangan. Waduh, kalau tulis tangan ya repot juga, nulis buat jurnal terus buat apa GL pakai tulis tangan mah bisa selesainya kapan tahu. Nah itu kemudian juga yang keempat saya tanyakan juga, peruntukan audit ini untuk apa? Apakah memang untuk kepentingan manajemen, apakah untuk kepentingan pinjaman bank, apakah untuk kepentingan pelaporan pajak? Nah itu saya juga tanyakan. Itu kemudian setelah itu saya tanyakan juga apakah tahun lalu diaudit atau tidak. Nah, kalau diaudit saya harus ada prosedur audit lain, melakukan komunikasi dengan auditor sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dapat itu preliminary survey, itu saya bisa nilai nih resikonya nih gimana nih, tinggi, menengah atau sedang, atau kecil. Nah, kalau dari hasil survei itu baru saya nanti memutuskan. Nah, biasanya tambahan lain untuk menilai survei itu, saya biasanya lakukan namanya googling klien itu. Ini ada nggak tuh masalah tuntutan hukum, ada nggak masalah ini. Tapi biasanya yang berapa kali saya googling itu tidak ada sih. Kecuali kalau yang sifatnya memang besar. Dalam artian, contoh, kalau misalnya dia ada demo, minta kenaikan gaji, atau misalnya apa, seperti itu. Atau dia misalnya ada pencabutan izinnya, dia misalnya perusahaan tambang atau perusahaan perkebunan, terus dia dicabut izinnya. Oleh itu kan biasanya itu akan ada di beritanya di Google. Nah itu kalau untuk perusahaan kecil itu biasanya nggak ada sih, perusahaan kecil, dan apalagi perusahaannya private company ya, perusahaan bukannya perusahaan TBK. Jadi ya itu seperti itu sih Mas. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, dalam melakukan audit, apa tim Bapak menggunakan bantuan audit software? Jika ya, apa namanya dan apakah berbayar, dan apa gambaran dan manfaatnya? Saya nggak pakai. Saya pakainya manual. Jadi penentuan materialitas, penentuan sampel, terus penentuan prosedur audit kami lakukan manual berdasarkan yang standar audit. Nah, kami biasa pakai Atlas. Atlas itu pun juga nggak kami adopt full ya. Karena kembali lagi kami ini memang KAP kecil, dan Atlas itu kalau bicara aplikasi full Atlas itu memang apa namanya agak nggak sesuai lah. Apalagi kalau dengan kondisi pas saat klien lagi banyak dan minta laporan, nah itu biasanya nggak masuk. Dan memang Atlas itu tidak diwajibkan oleh Departemen Keuangan, untuk memakai Atlas. Jadi Anda pakai Atlas itu sebagian pun juga nggak ada masalah. Jadi saya pakai Atlas itu hanya untuk penentuan yang itu, apa namanya, materialitas maupun sampel. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh Setia Astuti ya Pak. Oke. Tadi kan Bapak udah menyinggung tentang Atlas. Bagaimana pandangan Bapak tentang Atlas PPPK tersebut, Kak? Ribet, Mbak. Ribet. Maksudnya dalam artian kalau Atlas itu masalahnya ada istilahnya indikator penyelesaian itu, namanya istilahnya nanti 100% atau tidaknya. Dan untuk mencapai 100% itu saya ikut pelatihan berapa kali juga yang terkait dengan Atlas. Itu saya nggak pernah 100%. Jadi memang beberapa kali juga itu disampaikan juga dari beberapa partner, khususnya untuk KP perorangan dan KP kecil ya, yang di luar Big Ten lah, rata-rata menyampaikan bahwa ini kita nggak sesuai dengan apa namanya KP kita, walaupun dalam artian Atlas itu kan nggak berbayar ya, seperti tadi kata
Mas Abdul, ada nggak yang itu pakai berbayar? Saya pernah waktu pakai di apa namanya di BSDA saya pakai namanya Cashware. Nah, dengan apa tools audit itu yang pakai Cashware itu memang sangat simpel sekali. Ketika kita masukin laporan keuangan, masukin aja akun-akunnya, tetet, jadilah neraca laba rugi kan di laporan keuangan, langsung dia otomatis nih akun mana nih yang harus disampel, akun ini transaksi apa nih yang agak aneh-aneh, jadi ketahuan berapa jumlah sampelnya, terus resiko, bahkan sampai dia nentuin prosedur audit yang lebih lanjutnya seperti apa nih, yang tadi kemungkinan juga, tapi ya kembali lagi rata-rata juga sifatnya cuma untuk penentuan prosedur audit juga, seperti, dan rata-rata sifatnya theoretical juga berdasarkan buku. Jadi kayak misalnya itu baru ketahuannya ketika tadi, saya contoh tadi ketika saya kena ada pembatasan jasa, itu kan pengalaman baru juga. Saya terus terang alhamdulillah juga dapat ilmu baru bahwa ketika you ngaudit klien yang private company nih, yang private company tapi relasinya entah customernya berarti piutang ya kalau customer, ataupun vendornya hutang kan, hutang kepada dia ketika dia beli barang baku atau beli jasa atau apalah. Nah itu dia kan ada terhutang. Nah ketika customer ataupun vendornya dia perusahaan TBK, prosedur auditnya bukan cuma lakukan konfirmasi atau subsequent event atau berdasarkan aging piutangnya atau aging hutangnya, bukan, tapi lebih juga ke arah you harus download portofolio atau laporan audit dari customer ataupun vendornya tersebut yang TBK untuk melihat ada nggak nilai rupiahnya. Kalau ada ya, kalau klien kita nyatet piutang berarti di yang perusahaan TBK tersebut nyatetnya sebagai hutang kan. Nah itu sama nggak angka hutang tersebut dengan itu. Kalau ketika beda itu pun juga kita nggak bisa langsung nyalahkan auditornya atau kita langsung koreksi nih, nyamain dengan yang laporan TBK. Kita harus lakukan namanya komunikasi, meeting dengan kliennya. Pak ini kok beda ya? Oh beda Pak, memang beda. Bisa itu beda. Contoh kenapa? Contoh misalnya PTA ngirim barang ke PTB, jual lah misalnya. PTA dia mengakui penjualan ketika barang itu sudah keluar ke PTB misalnya. Nah, ketika PTB baru mau mengakui hutang ketika barang itu nyampe. Ternyata barang itu nyampe misalnya 3 Januari. Otomatis kan saldo 31 Desember ini kan pasti beda. Karena beda pengakuan, beda kebijakan akuntansi. Jadi kemungkinan itu bisa beda. Jadi ketika beda itu pun tidak mungkin langsung kita judge klien kita itu salah dan kita lakukan adjustment, nggak bisa. Kita juga harus minta justifikasi dari dia, dan ketika justifikasi dia dari itu masuk akal, ya kita tidak boleh melakukan namanya koreksi. Itu. Nah, yang penting juga penting lagi kita juga harus dokumentasikan kertas kerja kita itu antara komunikasi kita dengan klien, terus prosedur kita tadi yang download portofolio atau laporan auditnya yang TBK, kita harus dokumentasikan sebab nanti ya ketika diperiksa P2PK atau Departemen Keuangan kita aman. Seperti itu, Pak. Menurut Bapak, Atlas PPK sangat membantu proses audit atau malah mempersulit proses audit tersebut, Pak? Mempersulit lah, tadi kan saya bilang ribet. Kalau harus mengaplikasikan secara full ya, kalau mengaplikasikan secara full, tapi kalau mengaplikasikan secara parsial sangat membantu. Sangat membantu. Tapi ya itu nggak harus kalau secara full terus terang ribet. Tapi ya memang sendiri pernah juga disampaikan oleh Departemen Keuangan waktu itu kan namanya PPL itu ada namanya kita PPL wajib. Bahkan nanti nih kalau nggak salah di awal Juni kita ada PPL wajib itu sekalian halal bihalal antar partner ya. Itu biasanya ketika ya PPL wajib itu orang Departemen Keuangan hadir. Nah ketika Departemen Keuangan hadir, waktu itu saya lihat waktu pas PPL wajib itu menyampaikan Atlas itu hanya alat bantu dan tidak memang secara idealnya harusnya diterapkan secara full di apa namanya di kantor akuntan. Tapi kalau ketika kantor akuntan merasa agak susah, itu nggak ada masalah. Bukan jadi temuan dari P2PK. Jadi temuan dari P2PK adalah ketika auditor
tidak melakukan prosedur audit sesuai dengan SA yang sudah diatur. Jadi tidak melakukan namanya tadi preliminary survei, tidak melakukan namanya konfirmasi, tidak melakukan stock of name, tidak melakukan cash count, tidak melakukan inspeksi aset atau prosedur audit lainnya lah. Ataupun tadi contohnya ketika prosedur audit tambahan seharusnya ada prosedur alternatif. Akhirnya ya tadi yang saya sempat kena juga pembatasan jasa seperti itu. Jadi ya selama you yakin dengan bahwa prosedur audit telah dilakukan dengan sempurna, terus juga opini juga memang ada dasarnya mengeluarkan opininya tersebut, tapi tidak dengan yang tadi saya sampaikan, independensi, jadi tidak semua telah ikut akomodasi. Walaupun tetap bisa diakomodasi, tapi kembali lagi kita lihat resikonya gimana nih kalau kita akomodasi kepentingan klien tersebut. Karena tadi ya kembali lagi resiko ya kembalilah sama lah seperti orang bisnis atau apapun itu, yang resiko kan ada yang namanya sifatnya orangnya risk taker ataupun orangnya ya konservatif ya. Konservatif artinya dalam artian hati-hati lah dalam memilih, dan saya tipikalnya terus terang saya konservatif. Jadi lebih baik saya kehilangan klien daripada saya tetap harus maintain untuk klien tapi resikonya sangat tinggi yang saya nggak bisa mitigasi. Bagaimana penerapan materitas dalam proses audit, Pak? Itu saya copy dari Atlas. Ada namanya materialitas laporan keuangan atau materialitas awal, kemudian ada materialitas pelaksanaan, kemudian tolerable error. Jadi penerapannya ketika audit saya dapatkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti ada kriteria perusahaan. Ada 4 kriteria perusahaannya. Yang pertama, perusahaan itu kondisinya laba dan kondisi keuangannya baik. Yang kedua, kondisinya laba tapi kondisi keuangan tidak baik. Yang ketiga, perusahaan itu mengalami rugi terus-menerus. Yang keempat, perusahaan itu baru melakukan operasional atau baru praoperasi lah. Seperti itu, berarti tidak ada penjualan kan. Nah, kondisi yang pertama itu pengambilan materialitasnya diambil dari angka laba sebelum pajak. Jadi, nomor 1, nomor 2 kan sebenarnya posisinya hampir sama, cuma membedakan antara perusahaan itu keadaan kondisi keuangannya baik atau tidak baik. Nah, kalau kondisi keuangannya baik, itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, likuiditas rasio. Likuiditas rasio itu aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek atau liabilitas jangka pendek. Jadi standarnya harus minimal 1. Kalau di bawah 1 berarti itu tidak baik. Jadi misalnya aset lancarnya 10 juta, liabilitas jangka pendeknya misalnya 15 juta, berarti kan 10 bagi 15, otomatis kan itu kan di bawah 1 kan. Nah, ketika di bawah 1 itu berarti kondisi keuangannya tidak baik. Itu kriteria yang pertama. Kriteria kedua, DER, Debt Equity Ratio. Perbandingan jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Jadi jumlah utangnya berapa nih? Misalnya tadi 15 juta, jangka pendek plus jangka panjang ya. Tadi kan jangka pendek aja misalnya. 15 juta ekuitasnya saldo laba plus modal ditambah saldo laba. Anggaplah misalnya 3 juta, berarti kan 15 dibagi 3 kan itu 5. Nah, ketika DER itu standarnya maksimal 4. Ketika lewat dari 4, berarti itu kondisi keuangan tidak baik. Jadi 2 kriteria itu harus terpenuhi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, misalnya likuiditas rasionya di atas 1, tapi Pak, DER-nya di atas 4, itu kondisinya berarti gimana Pak? Yang satu terpenuhi, yang satu tidak.
itu berarti otomatis tetap kondisi keuangannya tidak baik. Masuk kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang kedua itu berarti kita ambil datanya dari pendapatan, penentuan materialitasnya. Terus yang ketiga itu ketika kondisinya perusahaan rugi terus-menerus, itu kita ambil dari total ekuitas. Baru terakhir kalau praop, kondisi masih baru-baru, perusahaan belum ada penjualan, ataupun baru penjualan tapi baru sedikit, yang baru trial error penjualannya, nah itu kita pakai yang kondisi yang keempat dari total aset. Itu sih cara penentuan materialitasnya. Nah, kalau penentuan sampel nanti ya berdasarkan jumlah transaksi masing-masing akun dibagi dengan interval. Itu sih Mbak Esti. Lalu Pak, prosedur audit lanjut seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian substantif rincian saldo, itu gambaran penerapannya dalam audit yang Bapak lakukan seperti apa, Pak? Kalau prosedur sih biasa sih, semua saya juga biasa langsung kejadiannya itu di lapangan. Nah, biasanya kalau untuk prosedur-prosedur tadi, prosedur analitis, terus tes saldo, itu biasa kita lakukan di kantor. Nah, biasanya itu ketika sudah kita mendapatkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan baru nanti kita lihat nih, contoh prosedur analitis, kita bandingkan dulu, misalnya kalau untuk laba rugi, ya kita bandingkan omset dengan antara omset tahun lalu dengan omset sekarang. Kira-kira gimana nih? Misalnya kondisi omsetnya turun, tapi ternyata setelah laba rugi sebelum pajaknya ternyata naik. Nah, itu salah satu indikator nih ada yang aneh nih. Berarti kemungkinan entah biayanya itu dia pindah ke tahun depan atau yang apa. Tapi kan kalau omset turun otomatis harusnya laba rugi juga kan seharusnya kan turun. Kalau bicara prosedur analitis kan cuma melihat yang secara general nih seperti apa nih. Yuk turun omsetnya, misalnya omset tahun lalu 1M, tahun sekarang misalnya jadi 500 juta. Nah, tahu-tahu laba sebelum pajaknya tadinya 300 juta naik, misalnya jadi 700 juta. Mungkin ada other income, entah ada apa, akhirnya kan naik. Omsetnya sendiri kan cuma 500 juta. Nah, itu agak aneh itu seperti itu. Nah, ketika agak aneh, kita fokus kepada akun-akun yang membuat aset itu dari prosedur analitis itu aneh seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita lihat juga dari misalnya persentase gross margin, persentase. Jadi kita lihat nih, kayak perusahaan misalnya distributor itu kan range-nya itu antara 5% sampai 10%. 10% biasanya ya orang cari toko lain lah istilahnya. Misalnya beli gula, beli apa ya, lu harga jual 20.000. Di toko-toko lain cuma 15.000, ya orang lain cari toko lain seperti itu. Makanya kan kalau untuk retail sama distributor kayak misalnya Alfamart, kayak 212 atau yang lain, nah itu kan semuanya sama ya nilai rata-rata gross marginnya udah ketaker lah istilahnya, maksimal 5% sampai 10%, kecuali kayak produk-produk tertentu, misalnya mungkin minyak atau beras, itu mungkin beda. Tapi kalau yang prosedur kayak kue-kue atau apa itu kan rata-rata hampir sama 5% sampai 10%. Nah, itu ketika ada gross marginnya ternyata melonjak, misalnya jadi 20%, nah itu juga menjadi catatan. Kenapa nih? Atau tahun lalu juga penjualannya turun tapi gross marginnya naik. Tadinya misalnya 6%, atau gross marginnya jadi 8% misalnya. Nah, itu juga question bagi auditor. Kenapa sih jadi 8%? Walaupun secara secara global angkanya masih masuk akal karena kan masih antara range 5% sampai 10% gross marginnya. Jadi itu sih terkait dengan prosedur analitis, dan nanti ya kayak pengujian tes itu termasuk juga
cut off maksudnya batas. Kadang-kadang kan ya itu yang seharusnya biaya tahun ini dipindah ke biaya tahun lalu, tahun depannya. Nah itu juga kita cek. Nah prosedur cut off itu kita biasanya minta GL di bulan berikutnya. Misalnya kita ngaudit Januari sampai Desember 2022, kita minta untuk pengujian cut off itu kita minta GL-nya Januari sampai April atau Januari sampai Mei. Sekarang berarti Januari sampai April lah. Januari sampai April 2023. Itu aja sih. Ada prosedur audit lain kayak misalnya tadi ya kayak utang kita lakukan namanya konfirmasi, terus subsequent event, terus kayak misalnya tetapkan permintaan daftar aset tetap, terus pengujian itu apa pengujian penyusutannya seperti itu. Oke, Kak. Bagaimana penerapan sampling audit dalam proses audit yang dilakukan, Pak? Kalau sampling audit, otomatis kita kan tadi udah ketika dari jumlah transaksi, misalnya kayak penjualan, jumlah transaksinya 500. Nanti kita ada bagi namanya interval kan, interval itu dihitung juga dari materialitas. Nah, ketika dapat nanti mungkin saya share juga ya ke Mbak Tri kali cara penentuan materialitasnya gimana sih. Nah, itu dari jumlah itu dibagi interval, misalnya dibagi intervalnya anggaplah 20. Berarti samplingnya adalah 500 dibagi 20. Berarti kan 250 transaksi yang harus kami lakukan namanya vouching. Periksa antara perbandingan antara GL-nya, buku besarnya, general ledger, dengan bukti-buktinya, bukti-bukti transaksinya. Minimal harus 250 nih kita cek. Nah, 250 transaksi cek itu juga enggak dalam artian kita harus scanner semua. Waduh, jebol nanti HP-nya kalau 500 transaksi. Apalagi kalau misalnya kita harus dokumen lengkap, misalnya kayak penjualan 500, kita harus scanner semua nih, penjualannya, invoice-nya, surat jalannya, terus faktur PPN-nya, tanda terima barangnya. Waduh, itu banyak sekali. Bahkan kalau sampai 250 transaksi, satu transaksi aja udah 5 lembar PDF. Itu kira-kira udah berapa KB ya? Nah, itu kan ya jadi kita di kertas kerja kita tandain bahwa kita sudah lakukan sampel 250, tapi bukti bahwa kita lakukan sampel ya kita ambil bangsa 5 atau 6 itu 6 transaksi. Nah, itu pun juga penentuan pengecekannya itu ketika di atas tolerable error. Misalnya tadi kan tingkat materialitas kan ada 3. Materialitas awal atau materialitas laporan keuangan, terus materialitas pelaksanaan, terus tolerable error. Salah saji yang masih dapat diterima. Jadi misalnya materialitas awal itu anggaplah 100 juta. Materialitas pelaksanaan itu biasanya 50%. Berarti 100 juta kali 50% berarti 50 juta. Terus tolerable errornya biasanya itu 10-20%, anggaplah 10%. Nah, 10% dikali 50 juta berarti 5 juta. Nah, untuk pemeriksaan dokumennya tadi, yang vouching, yang 250 transaksi tadi, itu yang harus di atas 5 juta. Di atas 5 juta. Jadi kalau yang di bawah 5 juta jangan sampai. Nah, tapi ada kadang-kadang jumlah sampelnya itu nggak memenuhi. Pak, ini transaksi kita kan sampelnya kan harusnya 500. Tapi transaksinya kecil-kecil. Nah, itu biasanya kejadian kalau kita vouching kas kecil atau bank. Kadang-kadang bank juga kena juga seperti itu. Transaksinya kecil-kecil di bawah materialitas, di bawah tolerable error. Ini gimana ya, Pak? Ya, saya bilang turunin lagi ke bawah lah. Misalnya materialitas tolerable error tadi 5 juta, kita turunin jadi 3 juta.
Waduh Pak masih kurang, turunin lagi 1 juta. Waduh masih kurang, ya udah lu ambil deh yang mana kayak mana. Yang penting jumlah yang kita vouching itu minimal sejumlah dengan 250 transaksi. Tapi kembali lagi, 250 sampel transaksi itu tidak semuanya kita scanner, jebol HP-nya, Mbak. Belum lagi foto-foto pas di tempat audit di Bandung, di mana kan kita rugi lah, banyak-banyakin. Ya kita minta tolong ke klien, kita minta print beberapa seperti itu. Lalu bagaimana proses penyesuaian audit yang dilakukan hingga seorang akuntan publik dapat menerbitkan opini dalam auditor independen? Ya tadi kan udah dijelasin, sama lah intinya, kita auditor itu tidak boleh ngambil keputusan secara sepihak. Jadi dalam artian kita tetap, kalau saya pribadi, saya akan komunikasikan dulu opini saya akan seperti ini. Dan kalaupun Anda tidak mau, ya kita biasanya ada kasih alternatif. Ini Pak, saya koreksi ini. Wah jangan Pak Afwan. Oke, kalau jangan saya terpaksa Pak pengecualian di opini. Sebab kalau nggak ini saya beresiko Pak. Waduh, gimana ya Pak Afwan, bisa nggak diakomodasi ke akun lain ini? Nanti saya lihat nih pertimbangannya. Ini kira-kira kalau misalnya masih masuk, ya mungkin saya masih bisa fasilitasi. Cuma kalau nggak masuk, saya tetap bilang, aduh mau Pak, saya nggak bisa. Saya tetap pilihannya itu koreksi atau ada pengecualian di opini. Nah, ketika deadlock, ya udah. Biasanya kalau ketika deadlock itu kan berarti kan sebenarnya lebih ke arah ke kliennya ya. Kliennya ketika dia resign, berarti otomatis ya uang muka dia angus. Jadi biasanya kalau klien-klien baru saya tetap minta DP dulu 50% di auditnya, di transfer. Jadi, tapi kalau untuk klien lama biasanya saya nggak lakukan itu. Biasanya kalau untuk klien baru saja. Jadi takutnya ada deadlock yang seperti itu. Sebab saya ada beberapa kali juga deadlock dengan klien. Ya waktu itu masalah terkait liabilitas jangka panjang, dia mau masukkan dalam kelompok ekuitas yang di bawah. Saya bilang nggak bisa Pak. Kalau bicara ekuitas, entah mau jadi uang muka setoran modal atau apa, itu Bapak tetap harus posisinya liabilitas. Kalau mau jadi yang di bawah menjadi setoran modal, otomatis harus ada akta Pak. Nggak bisa seperti itu. Oh, udah mentok-mentok akhirnya nggak mau, ya udah. Dia sign off, dia cari KP lain seperti itu. Tapi pernah juga saya yang sign off waktu itu karena masalah keterbatasan waktu saya waktu itu. Karena waktu itu ya ada urusan lah, intinya saya nggak bisa saya tinggal dan saya harus agak lama keluar. Nah udah, saya nggak sanggup, sedangkan perusahaan itu minta sebulan karena untuk alasan tender. Ya udah, saya balikin DP-nya. Karena saya nggak sanggup kan, kayak saya nggak sanggup. Itu sih Mbak Esti. Baik Pak, untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian? Jika pernah, opini yang mana dan saya pernah wajar dengan pengecualian, kemudian yang kedua opininya itu disclaimer. Mungkin alasan yang pertama dulu ya, yang disclaimer dulu itu yang paling gampang. Jika laporan keuangan secara standar, jadi tidak ada GL-nya, tidak ada apanya, tapi ada. Halo, tes. Iya Pak, sudah dengar Pak suaranya. Oke. Saya itu dulu ya. Saya karena jaringan agak lemot, saya matikan dulu video saya. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah itu ada 2 opini. Yang pertama tadi disclaimer, yang kedua adalah opini dengan pengecualian. Kalau opini adverse saya nggak pernah.
Jadi saya opini disclaimer itu tidak menyatakan pendapat ketika klien itu memang tidak pernah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nggak ada, akhirnya nggak menunjuk ke laporan keuangan. Dan waktu itu klien tuh sama sekali nggak berkeberatan, bahkan sampai 2 kali 3 kali loh waktu itu tetap opini disclaimer tetap aja. Yang penting saya Pak, yang penting ada laporan audit Pak untuk kebutuhan bank. Opininya apa ke terserah di Bapak. Ya udah, alhamdulillah lah kalau gitu. Itu. Yang kedua, nah opini wajar dengan pengecualian. Sebenarnya ada juga sih satu tipe lagi yaitu opini wajar tanpa pengecualian, tapi dengan dengan tambahan hal lain dan hal lain dan penekanan pada suatu hal. Jadi hal lain itu biasanya saya tambahkan ketika laporan keuangan tahun lalu diaudit oleh KP lain, saya jelaskan itu di hal lain. Terus ada juga ketika hal lain itu ketika perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak diaudit. Nah, itu juga masuk ke dalam hal lain. Nah, kalau penekanan terhadap suatu hal itu biasanya ada pengaruhnya kepada laporan keuangan klien. Contohnya waktu itu penekanan pada suatu hal saya kebanyakan waktu kondisi COVID di 2020 kan, kemarin 2020 2021 saya banyak sekali tambahkan bahwa ada penekanan terkait dengan kondisi COVID, akhirnya tidak kerugiannya itu tidak bisa diestimasi lah istilahnya itu, apakah perusahaan ini going concern atau tidak, ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekarang pun juga masih tetap ada penekanan pada suatu hal ketika kondisinya misalnya omsetnya menurun, terus kondisi keuangan juga tidak bagus. Ini saya juga concern terhadap penekanan terhadap suatu hal terkait dengan going concern terhadap suatu perusahaan. Tapi opini tetap clear and clean, wajar tanpa pengecualian. Tapi ada dua itu tadi yang saya sampaikan, entah hal lain atau penekanan terhadap suatu hal. Paragraf hal lain atau paragraf penekanan terhadap suatu hal. Itu. Nah, yang tadi, yang opini yang lain tadi yang itu, selain disclaimer atau tidak menyatakan pendapat, saya menyatakan juga opini qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Nah, pengecualiannya di paragraf pengecualiannya itu banyak memang terus terang kepada terkait dengan PSAK 24 atau bab 23 terkait dengan imbalan pasca kerja. Jadi itu pengecualiannya. Terus ada juga pengecualiannya terkait dengan antara nilai penjualannya dengan faktur PPN-nya itu beda. Itu juga saya sampaikan. Terus ada juga yang terkait dengan nilai persediaan. Nah, ada juga persediaan itu ternyata barangnya ada, tapi saya sulit memastikan bahwa itu memang wajar. Jadi seperti itu juga saya kecualikan di opini. Karena kan kalau untuk penentuan nilai persediaan itu pakai namanya NRV ya, Net Realizable Value. Itu yaitu perbandingan antara nilai buku persediaan yang sekarang dengan nilai ketika barang tersebut dijual dikurangi dengan biaya jual itu berapa harganya. Nah, itu harus dibandingkan. Ketika harga NRV itu lebih rendah, seharusnya angka NRV itulah yang ada di neraca. Nah, itu juga kadang-kadang saya kesulitan penyajian NRV. Seperti itu sih Mbak Tri. Iya, baik Pak. Terus audit saat ini kan yang kami ketahui adalah audit berbasis risiko. Bagaimana pandangan Bapak mengenai berbasis risiko? Kalau bicara audit berbasis risiko, RBA ya. Nah, risk based audit ya, tanggapan saya itu ya bagus ya. Memang kami juga sebenarnya tetap menerapkan juga RBA tadi, makanya ada apalagi kayak klien baru ada namanya tadi berdasarkan resiko klien di awal ini seperti apa. Nah, terus kemudian juga, nah yang berikutnya juga terkait dengan tadi penentuan sampel, penentuan materialita. Nah, itu juga
menjadi concern-nya. Nah, kalau bicara RBA, selama yang tadi saya sampaikan, ketika prosedur audit kita lakukan sesuai dengan SPAP ataupun sesuai dengan PSAK, kalau aman. Apakah Bapak pernah menemukan fraud dalam proses audit? Jika pernah, tolong berikan contohnya satu aja. Lalu bagaimana tanggapan Bapak atas hal tersebut dan dampak yang Bapak? Apakah Bapak pernah menemukan fraud dalam proses audit? Lalu jelaskan bagaimana tanggapan Bapak atas temuan tersebut dan dampaknya terhadap opini yang diberikan. Kalau bicara fraud, terus terang nggak pernah dapat. Tapi malah justru saya waktu itu ditunjuk untuk ada penggelapan uang. Jadi kliennya itu baru kita lakukan namanya special audit. Jadi memang kalau untuk fraud itu sulit ditemukan pada audit. Kembali lagi, yang menemukan biasanya internal dulu. Akan kalau itu kan kita kan cuma tahun sekali, tahun sekali. Nah, kalau internal audit dia kan intens. Ya itu tadi yang pokoknya kalau risk based audit selama kita melakukan prosedur sesuai dengan SPAP maupun PSAK, insya Allah aman. Baik, saya lanjut aja ya Pak pertanyaannya. Kalau fraud itu saya nggak temukan di saat ini kan kami sering mendengar big data. Apakah ada dampak penggunaan big data dalam proses audit saat ini? Penyusunan PPH 21, kemudian karyawan itu ratusan ribu ya. Nah itu memang itu kita pakai big data dan ya tetap sebenarnya pakai Excel juga sih sebenarnya, tetap pakai VLOOKUP apa pakai makro, jadi ya aman lah. Jadi bisa juga. Memang kalau pengaruh big data itu ya kembali lagi dari kalau saya melihat dari sumber daya manusianya juga. Makanya juga contoh tadi yang kayak perusahaan TBK seharusnya menunjuk adalah perusahaan nggak boleh di luar Big Four. Apalagi kalau misalnya nunjuk KP Afwan itu, KP perorangan itu, waduh haram itu hukumnya. Dan sebenarnya saya juga menerima. Kenapa? Karena untuk menganalisis karena kan itu pasti akan big data. Jumlah transaksi bakal ratusan ribu. Jumlah transaksi ya. Baik, ini sudah berada di penghujung wawancara ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak bagi kami mahasiswa akuntansi agar menjadi akuntan yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja pada masa yang akan datang? Pesannya jangan lupa sholat. Bukan ya. Pesannya ya tetaplah istilahnya kita lakukan kembali lagi ya, kita bekerja seprofesional mungkin. Ketika nanti bekerja seprofesional mungkin, terus juga sesuai dengan koridor kode etik juga, kemudian kembali lagi aturan-aturan agama juga kita tetap harus indahkan ya, termasuk juga ibadah juga jangan kita abaikan, istilahnya seperti itu. Walaupun ini istilahnya klasik dari para ustadz-ustadz kita atau ulama yang menjelaskan yang seperti itu ya, intinya kan kita di dunia ini sementara. Kalau yang di akhirat itu insya Allah sih kekal abadi. Nah, adapun kalau terkait dengan pertimbangan profesional, intinya ya ketika Anda mengambil jurusan akuntansi, terus terang berarti Anda akan bergerak di seputar pekerjaan itu. Dan itu sebenarnya keputusan itu harus Anda sadari dari awal. Bukan sekedar Anda masuk, entah ikut
ikutan nih kayaknya Baratu gue ikut-ikutan Hesti dah, atau ikutan Muhammad Abdul dah, yang penting akuntansi banyak temennya, gue bisa ini kongko habis pulang kuliah misalnya seperti itu. Enggak, kita harus punya visi dan misi ke depan. Nah, visi misi ke depan itu memang tergantung dari apa yang kita akan lakukan nanti nih. Nah, juga termasuk juga memang ada terus terang pengaruh lingkungan. Nah, contoh juga, misalnya saya waktu di Unsri itu juga diberitahukan oleh dosen pembimbing di pembimbing skripsi saya waktu itu. Ketika Anda mau masuk dunia kerja, usahakan pertama kali masuk. Jadi kalau Anda mengharapkan salary di KP, Anda mungkin salah. Tapi bisa jadi benar juga kalau salary itu di perusahaan Big 4 atau Big 10. Cuma kan dalam artian kita lihat juga kapasitas diri kita masing-masing juga ya. Saya layak nggak kira-kira masuk bisa Big 4 atau Big 10? Bukannya saya mengecilkan kemampuan Anda ya. Saya kan juga nggak bisa adjustment Anda. Tapi Anda lah yang paling mengerti diri Anda sendiri itu seperti apa sih kemampuan Anda. Ya mungkin dilihat dari IPK Anda, juga dilihat dari kehidupan sehari-hari Anda. Anda ini tipikalnya malas apa rajin ya. Ada yang bisa nilai lah, bukan saya. Nah, itu kan intinya seperti itu. Nah, jadi ya kalau bisa ya terus terang kalau Anda bisa masuk ke AP kecil, bukan Big 10 atau Big 4 ya, itu secara pekerjaan Anda akan lebih banyak menguasai. Kenapa? Kalau KP Big 10 itu Anda hanya dikasih akun-akun aja. You ngerjain kas, contoh you kerja di EY atau di PwC misalnya. Itu paling-paling cuma dikasih kas aja. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun Anda ngerjain kas aja, Pak. Cuma cashcon, trashback aja, terus watching kasnya. Jadi ya monoton gitu. Sedangkan kalau di perusahaan kecil, Anda biasanya akan dikasih kerjaan itu 1 klien atau 2 klien, tapi benar-benar prosedurnya dari awal, dari preliminary survei sampai ke bahkan ke finalisasi audit. Tapi kalau untuk draft opini terus terang saya juga nggak kasih ya. Kalau opini biasanya saya langsung handle, tapi kadang-kadang saya juga share maksudnya dalam artian share hasil opini saya kepada teman-teman saya, anggota saya di sini di KP Afwan. Jadi seperti itu sih. Dan kemudian kembali lagi ya, ketika itu Anda punya pengalaman di auditor, kembali lagi passionnya nih kemana nih? Karena passionnya kan memang sebaiknya kalau bisa ya memang di corporate nanti kan secara salary lumayan lah. Nah, tapi kalau Anda sudah misalnya udah cukup, kira-kira udah apal lah, nah Anda, kalau saya pribadi lebih suka Anda bikin kantor sendiri, misalnya kantor konsultan, entah kantor konsultan pajak, entah AP, ya terserah Anda. Apalagi kalau mungkin di sini wanita ya, Anda kan sebenarnya kalau ketika punya KP sendiri itu waduh, nilai lebih. Waktu untuk keluarga, untuk suami, misalnya untuk anak, untuk ibadah. Mungkin juga kalau mungkin ada orang tua kita yang masih hidup, kita masih bisa lah memfasilitasinya itu kan, dengan kalau kita punya usaha sendiri. Dibandingkan kalau kita kerja di corporate. Kalau corporate nanti masuk jam 8, terus lembur-lembur, pulang jam 11 malam, jam 2, ya itu kan agak sulit juga, terbengkalai dari unsur-unsur kewajiban yang lain. Jadi yang seperti itu sih. Kalau dari saya. Ya, adapun masalah teknis ya kembali lagi ya pesan klasik lagi, belajar yang rajin, terus banyak-banyak browsing kepada ilmu-ilmu yang ada, terus kalau bisa ikut-ikut webinar terkait dengan audit. Jadi itu aja sih yang saya bisa pesankan ya, itu aja. Tapi kalau bicara yang tadi pesannya yaitu kalau bisa ikut entah magang, entah kerja dulu di KAP tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga untuk dapat pengalaman. Karena beda ketika Anda kerja di KAP untuk mendapatkan pekerjaan di corporate itu jauh lebih mudah, dan juga dari segi analisis Anda itu akan lebih
luas dibandingkan Anda ketika langsung masuk corporate ya. Ketika Anda langsung masuk corporate, Anda akan terpaku pekerjaan Anda cuma itu aja seperti itu. Karena kan kalau dia KAP nanti kan dia luas jenis usahanya kayak tadi yang saya sampaikan, bisa hotel, bisa distributor, bisa jasa, bisa trading seperti itu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih ya Pak untuk penjelasannya dalam sesi wawancara ini. Penjelasan yang disampaikan itu sangat jelas, sangat menarik, dan sangat bermanfaat untuk kami, serta menambah pengetahuan kami tentang akuntan publik dan partner auditor. Mohon maaf ya Pak jika terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan untuk Bapak. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sekian untuk sesi wawancara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Liv ya. Terima kasih ya Terima kasih ya, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.